kami bersyukur kepadamu untuk saat ini di mana Tuhan sudah memberkati hari-hari yang kami jalani, sehingga pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan juga memberkati siaran kami di Facebook, di sosial media yang lainnya, supaya dapat menjangkau jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan. Kiranya Tuhan memberkati situasi dan keadaan kami, supaya kami tetap boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Meninggalkan kita dengan pujian, segala puji syukur bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan dengan terus. Terima
kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami. Pertama-tama kami mau menaikkan syukur kepada Allah Tuhan, karena seberapa sulit pun hidup kami, Engkau selalu membuktikan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu menyertai kami dalam suka dan duka. Engkau tidak menghukum kami sesuai dengan kesalahan yang kami lakukan. Sebaliknya, kemurahan-Mu yang selalu melingkupi hidup kami bagaikan perisai, sehingga selalu membuat kami beruntung. Engkau yang mengutus malaikat-malaikat-Mu berjaga di sekeliling kami kemanapun kami melangkah, sehingga tanpa kami sadari Engkau selalu melindungi kami. Dan kami percaya Engkau akan selalu melakukannya sampai di ujung hidup kami di dunia ini, sampai bertemu dengan Engkau di kerajaan surga nanti. Itulah sebabnya pagi ini Tuhan, kami bersama-sama saudara-saudara datang ke hadirat-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan, agar kami mengerti apa yang Kau ingin kami lakukan sepanjang hidup kami, sehingga janji-janji-Mu yang indah dalam firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Oleh karena itu Allah Roh Kudus penuhi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan mengenal suara-Mu, mencintai firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, oleh Allah pertolongan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Kata istri saya, wajah saya gosong. Saya dari Papua. Padahal selama di sana saya merasa putih loh. Paling putih. Baru 10 hari. Oke, mari kita buka 1 Samuel 13. Ini anak saya berdua ini bedanya 9 tahun, tapi kayak seumuran. Dan 1 Samuel 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Samuel 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dapat? Bang, 1 Samuel 13 mulai dari ayat 1 dong. Ya, kita seperti biasa suara keras, tapi membacanya dalam tempo yang perlahan agar kita bisa mendengar Roh Kudus berbicara kepada kita sepanjang kita membaca firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan 3, 2, 1. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Sebentar situ ada berapa orang? Pasukan Israel 3.000, itu pun pecah 2. 2.000 bersama Saul di Mikmas di atas, dan 1.000 orang bersama Yonatan di Gibea Benyamin, yang dikatakan sebagai ibu kotanya Saul waktu dia menjadi raja. Bukan seperti istana kata arkeolog, tapi lebih seperti benteng. Lanjut, Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Israel yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin.
Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ketinggalan. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Berapa pasukan orang Filistin? Keretanya saja 3.000 jumlahnya. Berarti sama dengan jumlah orang pasukan Israel itu yang terpecah dua, 1.000 bareng Yonatan, 2.000 bareng Saul. Jadi kebayang ya, keretanya aja. Kereta Filistin ini sama dengan jumlah pasukan Israel. Lalu kemudian 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan 6.000 orang pasukan berkuda. Jumlah pasukan berkudanya 2 kali lipat pasukan Israel. Lalu kemudian pasukan berjalan kaki sebanyak apa? Pasir di tepi laut. Kebayang kayak semut gitu. Oke, jadi sangat tidak sebanding. Lanjut ayat berikutnya. 3, 2, 1. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sekiranya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Daud. Ya. Berikutnya nanti Samuel disuruh Tuhan mengurapi siapa? Daud untuk menjadi raja orang Israel, meskipun nggak langsung. Ada praktiknya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senang membaca firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, orang baik, hidup berbahagia. Apa bandel yang penting kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat tadi ayat yang pertama ya. 1 Samuel 13 ayat 1. Ini memang terjemahan dalam PB-nya Lembaga Alkitab Indonesia agak membingungkan. Ada banyak tafsiran sebenarnya. Ini kan agak membingungkan. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja, 2 tahun ia memerintah atas Israel. Nah, kira-kira begini, sebagian besar percaya begini maksudnya.
Jadi ada yang bilang sekian tahun, ada yang menerjemahkan sebagai sekian tahun, ada yang menerjemahkan sebagai 1 tahun. Jadi Saul berumur 1 tahun ketika ia menjadi raja, 2 tahun ia memerintah atas Israel. Tambah pusing kan? Jadi ada yang menerjemahkannya begini, ada yang menafsirkannya begini. Jadi pada 1 tahun masa pemerintahan Saul yang pertama, ya, awalnya 1 tahun tidak ada apa-apa, nggak ada terjadi hal-hal yang besar. Mulai tahun yang kedua terjadilah ini, gitu maksudnya. Jadi di masa itu ada waktu untuk berperang, ada waktu raja-raja berperang. Ingat kisah ketika Daud jatuh dalam dosa, pasukannya sedang berperang, pada masa waktu raja-raja berperang, dia nggak ikut berperang. Sebaliknya, dia malah melirik para wanita sedang mandi. Ya, disitulah dia kemudian jatuh cinta pada, ya kemudian jadi mamanya Salomo, siapa? Batseba. Ya, jadi itu adalah masa berperang, ya, di tahun kedua pemerintahan Raja Saul. Nah, waktu itu bangsa Israel di bawah jempitan bangsa Filistin. Bahkan kalau Anda lihat nanti, orang Filistin itu tidak mengizinkan ada pandai besi di kerajaan Israel. Jadi, Bapak Ibu, dalam peperangan ini hanya ada 2 orang di pasukan Israel yang punya pedang. Yang lain tidak punya pedang. Siapa itu? Saul dan Yonatan. Kebayang nggak? Karena orang Filistin melarang itu pandai besi di seluruh Israel. Jadi benar-benar Israel ini sedang dalam himpitan orang Filistin. Makanya sangat berat sebelah. Nah, waktu itu begini ceritanya. Saul itu kan orang Benyamin, ya, sama seperti Paulus, orang Benyamin. Nah, jadi dia memusatkan kerajaan Israel itu di daerahnya dia. Dia punya istana di Gibea Benyamin. Nah, jadi kalau ini Yerusalem, saya belum pernah di Israel, ya. Tapi bukan terlalu sok tahu juga, bukan. Lihat peta. Sekarang Bapak Ibu gampang browsing. Ya, jadi ini Yerusalem. Ya, di atasnya itu Gibea Benyamin. Jadi Yerusalem itu dekat perbatasan antara daerahnya suku Yehuda dengan daerahnya suku Benyamin. Oke. Nanti kan di kemudian hari di atasnya Benyamin itu gabung dengan kerajaan Israel Utara. Betul? Sementara Benyamin gabung dengan kerajaan Yehuda. Gitu. Nah, jadi di daerah Benyamin inilah terjadinya peperangan ini. Nah, waktu itu dipecah 2 lah pasukan Israel. Satu di Mikmas di atas, satunya di bawahnya di Gibea Benyamin, ibu kotanya kerajaannya Israel di masa Saul, gitu kan? Lihat lagi ya, Yerusalem, Gibea Benyamin, di atasnya Mikmas. Oke? Nah, di daerah tengahnya ini Geba. Nah, waktu itu si Yonatan berhasillah menyerang si pasukan Filistinnya, tapi hanya di bagian ujung. Jadi ini ujung-ujung gini pasukan barisannya Filistin. Nah, di ujung sini si Yonatan mengintai. Dia cuma pembawa pedangnya, gitu. Dia kalahkan 20 orang, gitu. Orang Filistin nantinya. Nah, sekarang kita tinggalkan dulu, itu kan bisa nanti. Nah, waktu itu Yonatan berhasil mengalahkan pasukan Filistin di Geba, di antara Mikmas dengan Gibea tadi. Nah, dihapuskan. Tapi kemenangan itu kan kemenangan yang kecil orang di mata orang Filistin, karena kan mereka mengepung daerah Israel. Akhirnya Saul
Mundurlah ke Gilgal, ke arah timur. Ingat Gilgal nggak? Gilgal itu satu. Waktu orang Israel menyeberangi sungai Yordan memasuki tanah Kanaan. Ingat, ketika mereka sampai di seberang, mereka kemudian mengambil 12 batu mendirikan semacam tugu perjanjian. Dan di tempat itulah orang Israel merayakan Paskah untuk kedua kalinya. Pertama kali di mana? Tanah Mesir kan? Ya. Bukan, yang ketiga. Yang ketiga. Oke. Nah, jadi Gilgal itu adalah tempat bersejarah, ya, yang harusnya mengingatkan orang Israel atas pertolongan Tuhan ketika mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan. Ketika waktu itu kan imam berjalan di depan toh, imam berjalan di depan. Ketika imam berjalan di depan, air berhenti seperti bendungan gitu. Lanjut lagi, jalan lagi, air berhenti. Begitulah sampai seluruh Israel menyeberang sungai Yordan. Siapa yang memimpin? Sudah bukan Musa, tetapi Yosua. Sampai di seberang mereka bikin 12 tugu. Oke? Disitulah Saul lari. Dan di Gilgal pula Saul kemudian dilantik menjadi raja oleh Samuel, karena orang Israel menuntut supaya Israel punya raja. Nah, ini jadi Gilgal ini bukan tempat sembarangan bagi sejarah bangsa Israel, tapi tempat yang bersejarah. Nah, setelah dikalahkan oleh pasukan Yonatan ini, naik darahlah pasukan Filistin. Jadi dikumpulkanlah pasukannya. Inilah yang kemudian kita baca tadi, yang pertarungannya menjadi tidak seimbang. Mereka kemudian pasukan Filistinnya naik ke Mikmas, yang tempat yang tadi pasukan 2000 orang pasukan si Saul tadi berada. Saulnya lari ke Gilgal. Gilgal itu posisinya di tepi sungai Yordan, betul? Tadi kan? Nah, pada waktu pasukan Filistin kumpul di Mikmas, paniklah orang Israel ini, termasuk si Saul. Ya ngadu ke Samuel, tapi disuruh Samuel tunggu, ya kan? 7 hari. Tapi rasa takut ini mencekam si Saul. Kenapa? Karena dia merasa 7 hari ini kok terlalu lama gitu. Sementara pasukannya sudah ketakutan, malah sudah mulai terserah ini. Rakyat tadi kan sebenarnya bukan tidak layak juga disebut pasukan ya, lalu nggak punya pedang. Jadi kayak rakyat aja, jadi mulai bercerai-berai. Bahkan ada yang menyeberang sungai Yordan ke daerah suku Gad, ya kan? Ada 2,5 suku Israel ya berada di seberang sungai Yordan waktu mereka memasuki tanah Kanaan. Nah, dalam kondisi terjepit itulah si Saul berpikir, aduh, Samuel kok nggak datang-datang, gimana nih? Saya kan harus minta pertolongan Tuhan nih. Saya harus bawa persembahan kepada Tuhan, kepada Tuhan supaya Tuhan menolong. Lalu Samuel melakukan apa yang tidak boleh dia lakukan, yaitu apa? Saul pintar. Saul lakukan hal yang terlarang. Ya, dilakukan oleh dia, yaitu mempersembahkan korban. Karena itu hanya bisa dilakukan oleh keturunan Harun, betul? Nah, lalu dia melakukannya. Sebagai akibatnya, Saul pun tidak lagi menjadi raja di mata Tuhan. Habis sudah karirnya. Kalau Bapak Ibu lihat, kemudian doa-doa Saul tidak pernah dijawab Tuhan lagi sejak saat itu. Namun demikian, yang terjadi adalah sekalipun Saul melanggar, akhirnya Yonatan menjadi pahlawan bagi bangsa Israel.
dia melakukan apa yang saya ceritakan tadi. Dia hanya naik ke atas ke gunung itu, bunuh 20 orang. Tapi Tuhan menciptakan kegemparan besar di perkemahan orang Filistin, sehingga mereka saling bunuh. Waktu pasukan Saul datang, habis pasukan Filistinnya. Jadi orang Israel akhirnya menang. Terus saudara, siapa yang mengalahkan orang Filistin? Tuhan. Siapa yang berperang bagi orang Israel? Tuhan. Jadi perlukah Saul tadi terburu-buru mempersembahkan korban di Gilgal? Tidak perlu. Karena pertolongan Tuhan selalu datang pada saat yang tepat. Nah, saat kiri kanan, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Iya, haleluya. Apa kabar? Puji Tuhan, hal itu baik. Nah, saudara-saudaraku, kita ini kan lebih pantas jadi keluarga daripada jemaat gereja. Kita bertahun-tahun kita tumbuh bersama kan, sejak muda toh. Ya, terutama saya, Kalita, Kavin, Bung Cadak. Bung Cadak dulu ya. Lalu habis itu ada wanita cantik bernama Kavin, ya. Yang kita tahu kemudian itu pacarnya Bung Cadak ya, Kalita ya. Dan kemudian mereka menikah. Itu, Kavin itu di mata kamu waktu itu wanita cerdas. Sudah kerja ya waktu itu Kavin ya? Iya, waktu itu ya, kita masih di Singapura gitu. Saya masih belum laku juga waktu itu. Jadi di Singapura. Habis itu gabunglah Pak Lukas keluarga, terus Pak Yohanes, Bu Chris, ya. Kita menjalani suka duka bersama. Hanya mujizat Tuhan yang membuat kita jadi masih ada sampai dengan saat ini. Betul? Nah, uangnya dari mana? Jumlahnya hanya sedikit begini. Dan kita tahu lah kesaksian hidup kita masing-masing kan? Nggak ada yang hidupnya mudah toh. Ya. Banyak tantangan. Dan kisah Saul ini sebenarnya kisah hidup kita. Kadang kita menang toh. Nah, gitu. Tapi kemenangan kita itu bukan akhir dari segalanya. Karena iblis tidak akan pernah menyerah. Iblis akan selalu berusaha menakut-nakuti kita. Iblis akan selalu membuat kita merasa tertipu. Seolah-olah kita pasti akan kalah. Iblis hanya menipu kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Amin. Nah, salaman lagi kiri kanan. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Hari ini kita banyak salamannya. Oke? Jadi iblis tidak punya kekuatan dalam hidup kita. Tapi iblis mampu menakut-nakuti kita. Seringkali kita merasa kita tidak berdaya dan Tuhan akan terlambat menolong kita. Kita merasa Tuhan kok belum menjawab kami. Kita merasa habis kita. Tapi coba kita lihat hidup kita. Masih bernapas kita semua kan? Masih bisa makan kita? Masih bisa minum kita? Betul? Ya termasuk saya. Sudah lama nih nggak dapat gaji lagi. Warung belum menghasilkan. Untung istri saya dijadikan malaikat Tuhan sama Tuhan. Jadi kalau orang Inggris, orang Amerika, orang berbahasa Inggris bilangnya dia jadi breadwinner. Breadwinner itu, bread itu kan roti, winner itu pemenang. Jadi itu adalah istilah orang yang mencari penghasilan buat keluarga, istilahnya breadwinner. Nah, dia jadi ibu, dia juga berpenghasilan. Suaminya ngebolang ke Bali, ke Morotai, ke Papua, kerja untuk Tuhan tanpa gaji. Ya.
Iya Maya? Amin ya. Hari ini dia ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya, terima kasih jadi istri yang sangat baik buat saya dan anak-anak. Ya udah nanti ini lagunya. Ya Tuhan memelihara hidup kami dan Tuhan juga memelihara Bapak Ibu Bapak Ibu. Betul? Meskipun tidak mudah, tapi Tuhan sudah membuktikan. Dia selalu menolong. Meskipun kita seringkali tidak percaya. Kenapa? Karena Tuhan menolong kita. Coba kita buka satu ayat firman Tuhan, janji Tuhan kepada orang Israel jauh sebelumnya. Ulangan pasal 19. Ulangan pasal 20 dan pasal 20 ayat 1 sampai 4. Ulangan 20 ayat 1 sampai 4. Saya akan baca ya dengan suara yang keras, Bapak Ibu mengikutinya. Demikian firman Allah kepada bangsa Israel sebelum memasuki tanah Kanaan ini. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, sama seperti yang dihadapi orang Israel tadi, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Nah ini juga berbicara kepada kita semua. Adri, Lukas, Delita, Jada, Kalewanas, dan kita semua. Jangan lemah hati, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun masalah hidup kita. Sebab Tuhan Allahmu, ayat 4, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud apa? Memberikan kemenangan kepadamu. Para ya demikian firman Tuhan ya, nggak usah kita panjang-panjang. Tetapi intinya siapa yang berperang bagi kita? Tuhan. Untuk memberi kita kemenangan. Jadi memang Tuhan ingin kita tahu diri, bukan kita yang berperang melawan masalah-masalah kita. Kita hanya lakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Tuhanlah yang melakukannya bagi hidup kita. Dan sekali lagi, berulang-ulang saya sudah sampaikan, Tuhan sudah membuktikan kepada saya sepanjang karir saya. Ada banyak saat saya seperti sudah tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan yang melakukannya dengan cara yang ajaib, dengan saya juga. Akhirnya saya selalu keluar jadi pemenang sampai saya pensiun. Yang Bapak Ibu kan juga sering dengar ya kesaksian hidup saya. Ada saat-saat dimana saya rasanya setiap hari mau dipecat. Tapi orang yang bilang rasanya mau memecat saya, akhirnya malah mempromosikan saya. Ya, maksa lagi promosinya. Sudah saya tolak, tetap ya paksa supaya saya mau di promosi. Nah, Bapak Ibu, kita kan selalu melihat masalah dalam hidup kita. Bahkan ada saat-saat seperti yang saya katakan tadi, iblis berusaha meyakinkan kita, menaruh dalam pikiran kita, kali ini kamu sudah habis. Kali ini tidak akan ada yang bisa menolong. Kali ini hidupmu akan hancur. Kali ini menyerah. Tetapi Bapak Ibu, seperti yang kita lihat dalam kisah Saul, itu semua bohong. Itu adalah gaya yang iblis berulang kali lakukan.
untuk menakut-nakuti kita. Karena pada akhirnya Tuhan yang berperang bagi kita dan mengalahkan semua musuh kita, menyelesaikan semua masalah kita untuk kita. Amin. Haleluya. Apa kabar? Puji Tuhan, hal baik hidup kita. Nah, tapi tentu saja kita harus pegang janji Tuhan, toh, supaya kita bisa bertahan, Pak, terhadap tipu muslihat iblis itu. Nah, pertama-tama saya ingin mengingatkan kita pada apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Dikatakan begini. 1 Korintus 13 ayat 12 sampai 13, Bang. Coba, Bang. Ayat 12, Bang. Satu Korintus 13. Bang. Saya baca ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Yang dimaksud di sini kira-kira siapa? Yang dikenal. Ini siapa? Tuhan ya. Sekarang kita ini sama-sama saja mengenal Tuhan karena kita tidak melihat langsung tuh Tuhan Yesus tuh. Betul ya? Tapi ada banyak saudara kita yang tadi yang memang Tuhan menunjukkan langsung dirinya. Tapi kita tidak perlu lah, kita lahir dari keluarga Kristen, kita sudah mengenal Tuhan dalam hati kita toh. Ya. Jadi sama-sama sekarang. Lalu ayat yang ke-13-nya, demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, saya seringkali bilang bahwa ketika kita kehilangan iman, kita sudah kehilangan pengharapan dalam kondisi terdesak, maka yang paling bisa membuat kita bertahan adalah kasih. Itu sama seperti seorang bapak atau seorang mama terhadap anaknya. Mau anaknya sehancur apapun juga, dia tetap tidak bisa tidak mengasihi anaknya, betul? Anaknya misalnya aja narkoba, lalu kemudian masuk penjara. Orang lain sudah berkata, wah nggak ada dengan masa depan. Anda sebagai mama dan bapak akan menyerah nggak? Sudah nggak ngerti lagi mau gimana lagi kan? Nggak tahu nih anak ini punya masa depan apa enggak. Tetapi Anda tetap mengasihi dia, betul? Anda akan tetap berusaha menguatkan hati dia, betul? Ketika dia keluar bicara, Anda tetap akan memeluk dia. Selalu bilang, kamu bisa, kamu pasti punya. Itu apa? Itu yang namanya kasih. Ya? Itu sama juga dengan gini. Ada orang pakai bersenjata gitu. Ya. Anda punya keluarga. Ketika dia akan menembak, pasti ada bapak atau mama akan berdiri paling depan tuh. Sudah tahu akan mati, tapi nggak apa-apa gitu. Demi melindungi orang-orang yang Anda kasih. Itulah kasih. Nah, tapi hari ini saya ingin kita mendapatkan pemahaman yang tambahan yang kaya, yaitu bahwa sebenarnya perjalanan kita di dunia ini adalah untuk semakin mengenal Tuhan. Tadi kan kita masih samar-samar kan. Nah, pada akhirnya yang membuat kita semakin mengenal Tuhan adalah kasih. Nah, mari kita perhatikan kan iman, pengharapan, dan kasih. Kalau kita baca Ibrani, ya, 11:1 kan bicara tentang iman ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Betul? Iman itu belum kita lihat, tetapi kita bisa berharap seolah-olah itu sudah kita dapatkan karena iman kita. Tapi dua-duanya kan belum terjadi, betul? Bagaimana dengan kasih? Kasih Allah itu sudah terbukti. Itu bedanya. Yesus sudah mati di kayu salib. Saudara mau percaya ataupun tidak, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib bagi Anda dan saya. Jadi itu sudah terbukti. Karena itu sekarang
sudah hilang. Karena kasih Allah itu sudah ya dan amin. Kasih Allah itu sudah terjadi. Sudah terbukti. Jadi ketika kita kehilangan itu iman dan pengharapan, gak ada lagi masa depan cerah, ingat, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat saya. Jadi gak mungkin dia menyia-nyiakan hidup saya. Amin. Dapatkah Anda mengerti? Iman dan pengharapan bicara tentang masa depan. Tetapi kasih Allah itu bicara apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup Anda dan saya. Harusnya iman kita lebih besar dari Saul. Karena Saul tidak pernah belajar atau belum pernah melihat bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk dirinya. Tetapi Anda dengan saya sudah tahu Tuhan Yesus sudah mati untuk saya dan saudara. Maka ketika kita tidak punya lagi dasar berharap pun, kita percaya Tuhan sayang sama kita, titik gitu. Dia pasti akan menolong kita. Amin. Amin. Wajahnya wajah tegang. Ayo sambil senyum, kasih salam kiri kanan. Tuhan Yesus sayang sama kita, pasti menolong kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Nggak langsung sih, habis khotbah ini kita pulang gereja, masalah kita selesai. Belum tahu. Bisa saja Tuhan lakukan dalam kita. Tapi paling tidak kita sekarang pulang dengan mental seorang pemenang. Sekalipun saya tidak punya dasar untuk berharap, sekalipun iman saya lemah, tetapi saya tahu satu hal, Tuhan Yesus sudah mati buat saya. Tidak mungkin Tuhan Yesus mau mati buat saya lalu kemudian hidup saya dia sia-siakan. Karena itu akan mempermalukan Nabi. Betul? Tuhan Yesus tidak akan membiarkan dirinya berubah. Dia pasti membawa kita, karena dia tahu kita membawa nama dia. Ketika orang Kristen diberkati, orang-orang akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Ketika orang-orang Kristen tidak diberkati, hidup dalam kekalahan, orang-orang akan bilang, apa itu orang Kristen? Mana Tuhan tidak terbukti menolong dia. Setelah Tuhan berjanji, dia akan memberi kita hidup, tapi bukan sekedar hidup yang berkelanjutan, hidup yang berarti, hidup yang penuh dengan kemenangan. Nah terakhir, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kan itu pertanyaannya. Jadi di sisi Tuhan nggak ada lagi yang perlu kita lakukan, karena dia sudah terbukti mengasihi kita, baru saja kita lakukan pasca. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita kuat, supaya kita tidak terimbang oleh ombang-ambing oleh tipu musuhnya iblis tadi, yang seolah-olah berusaha mengasih tahu kita, kamu kali ini tidak akan tertolong, kamu kali ini tidak akan tertolong, kamu kali ini tidak akan tertolong. Tuhan tidak akan menolong kali ini. Kita harus memakai perlengkapan senjata Allah. Ingat di mana? Efesus 6. Efesus 6 mulai dari ayat yang ke-10 ya. Ini yang itu terakhir yang kita baca hari ini untuk kita bawa pulang. Efesus 6 Bang, ayat yang ke-10 Bang. Nah ini kita harus baca bersama-sama. Efesus 6 ayat 10 ya. Oke. Dengan suara yang keras, tempo yang perlahan kita akan baca ya. 3, 2, 1. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Perhatikan, kuatnya di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus tahu diri, kita ini lemah. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kita itu super kuat kalau kita melekat pada Tuhan, seperti dahan yang melekat pada pohon anggur. Lalu berikutnya yang 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan. Lihat, jadi lawan kita adalah tipuan iblis. Karena iblis tidak akan bisa mengalahkan kita. Tuhan Yesus sudah mengalahkan. Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis di kayu salib. Kita ini milik Tuhan. Iblis tidak akan bisa menipu kita. Tapi dia bisa menakut-nakuti kita. Dia berusaha menipu kita. Karena itu pakai segenap senjata Allah supaya kita bisa lawan itu tipuan iblis itu. Amin. Lanjut. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Yang memusuhi kita itu sebenarnya bukan orang-orang yang membenci kita, tetapi iblis yang memakai orang-orang itu untuk membenci kita, yang memakai orang-orang itu untuk mencurangi kita, yang memakai orang-orang itu untuk membuat kita menderita. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14, jadi berdirilah tegap. Berdirilah tegap maksudnya selalu kita waspada terhadap tipu muslihat iblis. Selalu kita menjaga hidup kerohanian kita. Selalu kita melekat pada Tuhan. Selalu kita jangan pernah mau jauh dari Tuhan. Biarlah setiap detik hidup kita itu hidup dalam doa. Nah, saya sedang, ini saja, saya sedang ikut dalam program doa, mencoba mengikuti orang Yahudi dulu. Ya, karena mereka 7 kali sehari dalam doa sebenarnya awalnya, baru kemudian dalam perkembangan zaman dari 5, lalu kemudian terakhir 3, kemudian jadi 2. Ya, jadi setiap 3 jam saya susun jadwal doa itu, saya susun liturginya, mulai dari jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6, jam 9, terakhir jam 12 malam. Gitu. Jadi alarm di HP saya itu berbunyi 3 jam sekali itu. Gitu. Maksud saya apa? Untuk membuat saya selalu ingat Tuhan. Gitu. Bunyi bel, saya belum mulai berdoa, saya sudah ingat, oh saya harus ingat Tuhan. Ya, saudara bisa pakai cara sendiri. Intinya semakin sering kita mengingat Tuhan, bahwa kita tidak berjalan sendirian dan kita harus melekat pada Tuhan, semakin akan kuat hidup kita. Amin. Nah, lanjut ya. Berdiri tegak, lalu kemudian apa? Berikat pinggang kebenaran. Apa sih fungsi kebenaran? Fungsi ikat pinggang. Ikat pinggang itu kan celah kita bisa kendor ya. Nah, supaya kita, kalau kita berlari dengan kendor gimana? Jadi begini kan lari kan. Nah, maksudnya ikat pinggang supaya solid gitu ya. Wah, sehingga kita bisa berlari itu nggak ngalang gitu, nggak pakai begini-begini lagi. Lari. Nah, itu maksudnya kebenaran. Ya. Jadi kalau kita selalu menjaga hidup dalam kebenaran, kita akan terhindar dari masalah-masalah yang tidak perlu. Kita tidak akan tersandung. Selama kita hidup dengan enak kita. Baru kemudian baju zirah keadilan. Baju zirah itu kalau zaman dulu orang perang itu pakai, oh ya, pakaian dari besi gitu, supaya tidak kena apa sabutan segala macam gitu. Nah, berbaju zirah kan apa? Keadilan. Kalau kita melakukan keadilan terhadap semua orang lain akan menolong kita. Orang lain akan Tuhan gerakkan untuk membela kita. Dan saya menyaksikan ini dalam hidup saya. Ketika saya berusaha dihancurkan oleh orang lain yang berjuang untuk saya. Saya nggak ngerti apa-apa. Tapi rupanya di luar itu orang nggak rela saya dianiaya. Orang yang kemudian menolong saya nggak melakukan apapun juga. Dan berkat pertolongan mereka, ya, kan bisa diangkat. Kalau saudara selalu bersikap adil terhadap orang lain, mengasihi orang lain, percayalah Tuhan akan selalu kirim pertolongan dalam hidup Anda. Amin. Ya, itu berkali-kali baik dalam karir maupun kehidupan rumah tangga kami, Tuhan selalu melakukannya. Jadi pertama, berdiri tegak, siap sedia, waspada terhadap serangan iblis, lalu kemudian selalu lakukan kebenaran dan selalu lakukan keadilan. Berikutnya, rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara-saudara, ketika Anda memberitakan Injil, Anda menyerang iblis. Orang bilang dalam sepak bola itu,
strategi terbaik adalah dengan menyerang. Ketika Anda bertahan, Anda akan berada di posisi yang lebih lemah. Jadi serang iblis dengan beritakan Injil damai sejahtera. Meskipun pasti iblis akan menyerang juga dengan dahsyatnya. Berikutnya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu, firman Allah itu harus jadi sahabat buat kita. Saya ini orang yang sangat lemah iman. Sebenarnya, saya tuh mudah takut dan terlalu memikirkan banyak hal. Tapi puji Tuhan, karena saya senang firman Tuhan, senang baca firman Tuhan, maka saya cepat tertolong. Apalagi saya memberitakannya kan. Makanya kalau saya dalam kondisi terdesak ya, Kumedri, sampaikan firman Tuhan tadi ya. Jadi nanti khotbah ya, kaget sih kaget gitu. Tapi pasti Tuhan akan tolong gitu, karena sudah terbiasa tuh mencintai firman Tuhan. Nah, saya harap Bapak Ibu semua cintai firman Tuhan. Makanya saya bikin renungan berseri itu dari kejadian itu sebenarnya untuk mengajak teman-teman semua, sahabat saya juga sama seperti saya, mempelajari firman Tuhan dengan dalam, dengan detail, bukan sekedar baca saja. Saya mengerti maksudnya dari setiap perikop yang ada. Dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Nah, Bapak Ibu, firman Allah dan selalu hidup dalam doa. Jadi menutup rangkaian firman Tuhan pada hari ini, satu, kita adalah umat iman. Ya dan amin. Amin. Kita adalah umat iman. Apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun masalah yang kita hadapi, kita pasti jadi pemenang. Tapi iblis selalu berusaha menipu kita, menakut-nakuti kita, seolah-olah tidak akan ada pertolongan dalam hidup kita. Yang kita bisa lakukan adalah selalu melekat kepada Tuhan. Pakai itu, perlengkapan senjata Allah itu. Sudah, pakai saja. Tuhan yang akan menolong kita. Senang baca firman Tuhan, rajin berdoa, selalu melakukan kebenaran, membantu orang lain. Tuhan akan gunakan segala macam cara, segala macam orang, segala macam keadaan untuk membuktikan bahwa Dia layak untuk dipercaya. Dia pasti akan mampu. Amin. Mari Pak Yohanes, kita tolong untuk memimpin kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang bisa bergabung pada ibadah hari ini, yang mengingatkan setiap kami, jikalau pada masa lalu Tuhan yang telah memilih Israel dan telah berperang buat bangsa ini sehingga boleh kemenangan. Kami percaya Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama, Engkau telah memilih kami Tuhan, menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat-Mu. Engkau bahkan sudah mengorbankan diri-Mu lewat Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib, dan itu adalah kemenangan buat kami Tuhan. Karena Engkau tidak hanya mati, Engkau juga bangkit hidup, dan Engkau yang menjadi selamat kami. Engkau yang menjadi kemenangan kami Tuhan. Dan biar itu menguatkan setiap kami yang mendengarkan hari ini di ruang ibadah ini dan juga di sosial media. Kami semua orang percaya menjadi semakin kuat tentang percaya kami. Kami boleh terus berjuang, kami boleh terus mengalahkan kelengkapan senjata ilahi dalam diri kami untuk menghadapi masa depan kami. Sekalipun mungkin tantangan, halangan di depan kami
terlihat besar, tapi kami percaya Tuhan, tidak ada yang lebih besar dari kuasa yang ajaib yang bisa memberi kemenangan untuk setiap kami, Tuhan. Dan bahkan kami percaya kami adalah umat-umat pemenang yang selalu akan menang jika bersama-sama dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Adi Sanggol, hambamu dengan keluarganya, berkati pekerjaannya, pelayanannya, berkati segala hal yang sedang diusahakan, dikerjakannya Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkannya, ya kami terus memiliki iman yang teguh. Kami meyakini bahwa kemenangan adalah diri kami, kemenangan adalah bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapak, segala puji syukur kembalikan kepadamu, menyerahkan segala pergumulan dan doa kami yang berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada kami berdoa. Bapak kami yang bersabar, teruskan bersama kerajaan-Mu segera menjadi ini seperti surga. Ayo kami berdoa iman kami cukup dan ampunilah kami yang kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dalam buahkan kita dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan yang kuasa, semuanya sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita, yang mengingatkan kita untuk kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan bersandar kepada Tuhan saja, sehingga kita bisa menghadapi masa depan apa yang kita alami dan Tuhan yang memberi kemenangan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya untuk kita akan memberikan persembahan dan kita akan memberikan persembahan dengan pujian tiada terukur besar kasih setia.
kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang berkuasa, Sang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tuhan Tuhan kita, yang diangkat daripada Roh Kudus, yang dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, hidup dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari ibadah. Masih tetap berdiri, mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian hormat bagi Allah Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami boleh bersukacita memuliakan namamu, dan kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Jika kami boleh berharap kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi yang menghalangi kami untuk maju, yang menghalang-halangi iman kami untuk bertumbuh, maka Tuhan akan menolong kami, dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang ekstra bagi kami untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang kami terima. Kami bersyukur sampai hari ini kami masih tetap memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh peduli bagi kami. Engkau Allah yang selalu memperhatikan keadaan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami akan berpisah satu sama lain, kiranya Tuhan memberkati perjalanan kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing dengan disertai damai sejahtera yang berasal dari Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan,
hanya memberkati hamba-Mu Pak Adri Tambupolo yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati dalam pelayanannya, Tuhan juga memberkati rumah tangganya dengan berkat, sumber berkat dengan berbagai macam arah, sehingga keluarga ini boleh terus tercukupkan segala kebutuhannya. Tuhan memberkati Ibu Dewi yang dukung pelayanan suaminya, Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati pekerjaannya, dan Tuhan memberkati anak-anaknya. Demikian juga kami semua yang sudah hadir di tempat ini, Tuhan juga memberkati keluarga kami masing-masing dengan sumber berkat yang berasal dari Engkau, sehingga kami tidak kekurangan, tapi kami boleh berkecukupan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpuji dari Engkau. Akhirnya saudaraku yang terkasih, pulanglah engkau ke rumah masing-masing dengan disertai kasih dan rahmat dari Allah Bapa. Minta kasih melalui Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita supaya kita tetap setia mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita untuk masuk di dalam kerajaannya yang kekal. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu,